Halo, selamat datang di vlog Cakson. Nah teman, di video kali ini saya akan sedikit memperlihatkan isian apa aja menu di dalamnya Mavic 3 Classic ini teman ya. Oke, langsung kita hidupin drone-nya. Ini robotnya sudah kita hidupin ya, sudah saya screen recording. Oke, dia masih loading dulu. Seperti apa loadingnya? Harusnya sih udah kebinding ya. Oke, ini sudah terkonek ke robotnya dan sudah muncul teman ya. Sekarang kita akan coba sedikit lihat-lihat menunya. Saya juga ini baru pertama buka ini Mavic 3 Classic. Harusnya sih sama Mavic 3 sebelumnya ya. Oke, kita mulai dari ini. Sebenarnya harus lepas dulu baling-balingnya. Khawatir nanti kepencet dia terbang atau arming ya minimal. Oke, saya lepas dulu baling-balingnya. Nah, oke, di sini kita di N yaitu normal mode. Kalau kita geser ke C, nanti ini akan pindah ke C mode atau cinema mode ya. Terus kita kalau ganti ke sport ini akan ke sport mode teman ya. Oke, kita ke normal mode aja. Statusnya itu akan berubah di pojok kiri atas teman ya. Ini no GPS karena ya saya di dalam rumah, mungkin nanti agak sedikit lama nyari GPS-nya. Oke, kita mulai dari sini. Ini adalah maps. Ini harus connect ke internet ya. Nah, ini sudah kebaca lokasi saya. Ini adalah ketinggian, karena ini tidak terbang jadinya 0. Kalau kita naik berapa meter dia akan ngikutin berapa meter ketinggiannya. Dan D ini adalah distance, jarak dari kita atau remote ke drone-nya. Semakin dia jauh semakin dia akan menjauh ya distance-nya ya. Ini storage saya, saya belum pasang memory card ya, jadi dia ikut internal harusnya. Storage-nya nih ya, no card, NA not available. Jadi sementara kita pakai internalnya 8 GB teman ya. Dan di sini kita ke settingan kamera. Ini mulai dari 1080 Full HD. Ini Full HD-nya bisa sampai 60 frame per second. FPS-nya ya, masa nggak bisa sampai 100 FPS? Saya baru tahu cuman mentok Full HD 60 frame per second. Sekarang ini 4K-nya sama 60 frame per second juga. Ini C4K-nya sama 60 frame per second. Ini kemudian 5,1K-nya, 50K-nya, ini 5K-nya ini sama. Oh enggak, ini 50 frame per second, ada penurunan ya, agar tidak membebani prosesornya. Saya taruh di 1080 60 frame per second. Kayaknya ada cropping factor deh. Ada crop factor nih. Oh enggak ya? Enggak ada crop factor ya? Ada sih sedikit, tapi sedikit gak terlalu kayak Mavic 2 Pro teman ya. Kemudian sini ada untuk gelap terangnya teman. EV-nya oke, kita ke 0 aja, ke standar. Ini auto, sekarang kita ke manual. Apakah dia bisa? Oh ini Pro. Ini Pro ini kita bisa acak-acak nih teman nih. Kita coba lihat sini yang mana nih. Bisa nggak diatur? Oke. Tetap dia 60 fps normal aja. Kalau kalian butuh untuk color grading di lock ya teman ya, ini formatnya H624 aja saya. Kalau kalian pengen H625 itu nanti kelebihannya warnanya lebih tajam aja, kayak lebih detail, dan dia filenya terkompresi lebih kecil lagi teman ya. Video bitrate-nya sembarang, mau kalian ke VBR atau CBR sembarang. Ini ada lagi nggak di bawah? Nggak ada. Ini lengkap banget menunya ini. Oke, kita set ke auto aja. Bentar, bukaannya mentok sampai berapa ini? Bukaan F-nya, aperture-nya 2,8. Ini auto 2,8 cuy, 2,8. Ini bokeh nih ya. Ini tanganku nih, ini bokeh ya. Nah, kita biar gak ribet, auto aja deh. Oke, sekarang ini kamera sudah, kita masuk ke menu atasnya ini. Ini adalah untuk menampilkan galeri, karena belum ada foto, belum sempat ngambil foto, jadi masih kosongan. Back. Kemudian ini ada fitur untuk ya tombol merah, siapa pasti tahu lah, yaitu untuk merekam. Kalau kita ganti ke mode foto, dia akan ganti warnanya jadi putih, yaitu untuk jepret-jepret ya. Kita masuk ke video. Ini ada autofokusnya. Ini auto. Kalau manual nanti ini kita kayak ada geser-geser autofokusnya ya. Oh ternyata tombol ini untuk zoom cuy. Ini autofokusnya kita set auto aja. Kalau malam ini biasanya kita manual.
Terus ini zoom, oh ini ya zoomnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1, 2, 3 kali zoomnya. Oke lah. Sini adalah setting untuk open fitur kamera seperti kayak master shoot, quick shoot, kemudian ada hyperlapse, pano, ini lengkap banget. Nah ini kalau mengaktifkannya kita harus dalam keadaan hover teman ya. Ini, oh ternyata slow mo-nya ada di sini cuy. Makanya aku tadi cari-cari nih. Di sini kok mentoknya cuma 60 frame per second. Ternyata oh buset, ini masuk ke fitur teman. Aku pikir ada di settingan kameranya manual ya. Sampai 200 frame per second men. Ini 4K nya sampai 120 frame per second. Keren nih buat kalian syuting-syuting video wedding nih. Ternyata ada di fitur sini, di slow mo. Kalau di normal lu kagak bisa nemu, mentok cuma 60 frame per second. Oke, paham. Jadi ada di slow mo teman ya. Aku kebingungan nih awal-awal nyari tadi. Master shoot ya, ini kita harus hover ya, terbang ya. Oke, sekarang ini fotonya cuy. Kita ganti ke mode foto. Ini masih belum setting, masih rasio 4/3 sih aku. Waduh, salah mencet. Oke, nah ini fotonya nih ya. Format foto JPEG RAW atau JPEG plus RAW ya. Ini di seri-seri sebelumnya juga sudah mengusung fitur ini. Nah ini oke. Aku mau cari rasionya, mana rasio ya? Kalau nyeting rasio foto di mana ya? Ini yang lengkap juga, ada bracketing, ada burst, ada time shoot. Kalau aku mau nyari, nah ini skalanya nih, rasionya 16:9, ini udah lebar nih ya. Oke, kita ke JPEG aja. Oke, kembali ke auto. Ini untuk yang video teman ya. Oke, sekarang kita naik lagi ke atasnya. Sebelum kita ke titik-titik 3 ini, kita geser ke 97, yaitu estimasi baterainya teman ya, terpakainya. Ini until, oh ya karena belum terbang ya, jadi dia masih kayak abu-abu, masih belum aktif. Intinya baterainya 97%. Kemudian ini ada RC, ini adalah kekuatan sinyal dari drone ke radio kontrolnya. Ini ada sensornya kok merah ya karena di malam hari. Jadi malam hari dia tidak aktif sensornya. Hati-hati teman ya, jangan kalian asal main gas-gas aja kalau malam hari. Ini satelitnya nangkep 9, tapi no GPS statusnya. Berarti ini kalau dalam keadaan normal di open area dia bisa nangkap sampai 20 sampai 30-an GPS teman ya. GLONASS sama GPS. Begitu mungkin juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu pengaturan. Ini menu banyak nih ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini di tab awal, mic-nya nyambung nggak ya? Oke, mic nyambung. Di tab awal ini ada fitur safety. Nah, ini obstacle avoidance action-nya. Kalau ini ada pilihan bypass, brake atau off. Nah, kalau kita brake dia akan berhenti ketika menemui sebuah halang rintang teman ya. Kalau bypass dia akan membelok begini. Tapi aku sih lebih milih brake aja ya. Kadang aku masih meskipun ada fitur-fitur obstacle avoidance, saya masih agak mengandalkan insting ya. Jadi kayak nggak terlalu mengandalkan teknologi, khawatir ada malfunction ya. Kalau off ya berarti sensor tabraknya ya off, dinonaktifan. Display radar map ini hidupin untuk menunjukkan map ya. Apa namanya? Kayak semacam kayak titit, makin dekat makin merah, kayak ada notifikasi gitu teman ya. Makin dekat sama obstacle maksudnya. Kemudian di sini ada return to home RTH. Nah ini advance, optimal, ada presetnya apa aja nih? Oh jadi kita bisa bikin preset sendiri. Nah, katakan aku terbang di Tugu Pahlawan, ketinggiannya berapa meter, gedung tertinggi katakan 100 meter. Nah ini aku set Tugu Pahlawan. Terus aku pindah ke main lapangan bola, itu kan nggak ada halang rintang, alun-alun contoh. Paling cuman pohon beringin itu sekitar ya 40 meter. Jadi biar nggak ngeset manual, jadi kita ada presetnya enak nih. Auto RT altitude enak nih 100 meter dan maksimalnya berapa? 120 meter. Hati-hati nih ya. Kalau kita mungkin nih terbang nih dekatnya gedung mana yang tinggi ya, yang mungkin 130 meter atau di perbukitan itu hati-hati banget. Kalau kita ya, karena ini maksimal RTH-nya cuma 120 meter. Ini mas saya biasanya di 80 meter ya. Tapi kondisional, nanti kalau misalkan nggak ada gedung-gedung tinggi atau pohon-pohon tinggi, saya
saya lebih kurangin lagi nih biar nggak terlalu boros baterai naik ketika pulangin nanti ya. Atau ketika saya terbang ya mungkin dekatnya Tunjungan Plaza, ATP itu kan gedungnya tinggi, saya harus set ke 100 ya minimal ya. Update home point ini berguna untuk ketika kita pindah geser-geser lokasi, kita harus update home point cuy ya. Dan ini hanya bisa ketika aircraftnya hover atau terbang. Maksimal altitude ya 120 meter, ini saya nggak ngubah-ngubah, saya memang sudah di sini karena sesuai peraturan di Indonesia yaitu altitude 120 meter maksimal above sea level teman-teman ya. Enggak juga sih. Jadi di Indonesia ini altitude-nya 120 meter maksimal ketinggian dari kita take off. Dan ini ternyata bisa sampai 500 meter. Sebenarnya drone ini DJI ini masih bisa lebih kalau kita unlock firmware-nya, tapi jangan lah ya. Oke, sesuai dengan di Indonesia 120 meter. Wah, kelebihan. Malah bisa anggap aja segini ya. Make distance no limit, jadi kita jangan batasi. Biarkan dia sejauh mungkin sampai putus koneksi ya teman ya. Kompas normal tidak perlu kalibrasi, IMU normal tidak perlu dikalibrasi ya, sekali-kali nanti kita perlu kalibrasi. Ada kalanya kita mengkalibrasi kompas yaitu ketika kita ada gangguan interferensi dari gelombang magnet seperti ini. Mungkin ada magnet nih, ini kan ada magnetnya nih, kompasnya pasti akan rewel. Tapi semakin baru drone-nya kompasnya semakin kuat ya. Auxiliary LED, ini LED di bawah punggungnya yaitu kayak ada lampu flash. Nah dia akan hidup teman-teman ya. Ketika take off nanti lepas 10 atau 7 meter dia akan mati sendiri lampunya. Kalau on dia akan on terus, kalau off ya off. Aircraft front armlets on ya, ini di lampu depan sini on atau auto sembarang. Unlock zone ini ya kalau kalian mau terbang di daerah yang kayak bandara dan lain-lain. Find my drones. Find my drone ini fungsinya ya harus connect sama internet. Ketika dia putus nanti dia akan ada titiknya. Oke, advanced safety setting. Nah ini dia nih. Ketika sinyal putus, nah ini ada RTH, descent, dan hover. Sudah saya sering berkali-kali ya jelasin ya. Jadi ya kalau RTH ketika sinyal putus dia akan pulang ke titik yang kita take off. Kalau descent dia akan turun ketika sinyal putus. Kalau hover ketika sinyal putus dia akan tetap terbang. RTH fungsinya ketika kita di lapangan luas. Descent ini sangat minim sekali digunakan. Kalau sinyal putus dia akan turun, kemungkinan drone-nya akan hilang kecuali ketika kita ada suatu percobaan tertentu ya. Kalau hover itu biasanya kita untuk terbang indoor. Jadi ketika ada mungkin kehalang tembok atau kehalang apa, jadi sinyal putus dia akan tetap diam dan tidak akan nabrak ke atap untuk RTH-nya. Emergency propeller stop, emergency only. Jadi ke bawah sini sticknya. Air sense. Ini fitur untuk memberitahu bahwa ketika seperti kayak NOTAM ya, NOTAM versinya ini ya, notice to airman ship, jadi akan memberitahu pesawat sekitar ya. Kembali sudah habis, sekarang kita ke kontrol. Nah unitnya kita pakai kilometer ya, karena kita terbiasa di Indonesia pakai kilometer ya. Kalau kita mungkin di Amerika di Inggris pokoknya yang pakai satuan inci, foot, pakai imperial. Sekarang karena di Indonesia kita pakai kilometer. Subject scanning apa ya? When enable, aircraft automatically scans and displays subject in the camera view. Not available for single shoot photos and aku belum pernah tahu ini. Menarik nih. Besok kita akan coba ya. Mungkin nanti pas ketika di lapangan saya akan coba nih. Semoga saya masih ingat ya. Oke, gimbal mode follow ya, biar lebih smooth. Kalau FPV dia akan kayak spark, jadi kayak main FPV ya. Gimbal itu ya pakem aja gitu teman-teman. Ini advance gimbal setting, ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Pitch-nya, kecepatan pitch speed-nya, smoothness-nya, kehalusan, gitu. Ini sesuai dengan selera masing-masing, kita bisa atur semuanya. Wah lengkap banget ini, asli nih, lengkap banget ini. Iya, pitch, rollnya, wah lengkap. Kalau yang di drone sebelumnya, seri sebelumnya ini kayak Mavic 2, Mavic Air, saya ingat saya itu cuman ya naik turunnya doang yang bisa disetting.
Timbal kalibrasi nggak usah karena masih baru unboxing, nggak perlu kalibrasi kecuali ada letoy-letoy atau miring. Yuk, stick mode kita hampir mostly 99% pakai yang mode, nggak usah diubah-ubah. Kecuali kalian kita atau gimana ya terserah kalian. Message session. Nah, ini ada tombol C2, C1 shortcut. Nah, tombol scroll ini bisa kalian custom sendiri. Untuk bawaannya ini satu untuk recenter ya, untuk gimbalnya katakan ada di atas, dia akan center gini atau ke bawah. C2 untuk ngintupin lampu ternyata. C2. Oh ya, dia nggak lagi terbang. Ya, jadi dia harus terbang. Kemudian dial kanan untuk zoom in zoom out. Oke, pantesan tadi ya. C1 button plus right dial. C1 button. Oh, jadi C1 kita tekan terus. Wah, ini ngatur shutter speed. C1 nya kita tekan terus ini kita dorong nih. Oh, ngatur shutter speed. Kalau C2 button right dial ini untuk ngatur ISO nya, naik turunin ISO. Wah, keren. Ini kayaknya lebih banyak kustomisasi fungsi ya daripada Mavic 3 ya. Oke, kemudian RC kalibrasi gak usah, advance ini apa nih? Oh, ini kurva. Ini kita bisa custom sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Balik lagi ke selera masing-masing. Oke, sekarang kita ke tab kamera. Banyak banget nih fungsi-fungsinya nih. Kita mulai dari foto ya, ada JPEG, RAW, JPEG plus RAW, rasionya 16:9. Oke, anti flickernya auto aja, tergantung lokasi ini juga ya, tergantung pencahayaan lampu atau kalau kita mau shoot LCD juga tergantung ininya. Histogramnya kita onin, enggak usah lah, offin aja deh. Kemudian picking level ini untuk kita ketika kita ada di manual mode, manual fokus ya. Nah, ini picking levelnya kita untuk membantu kita mencari titik fokus namanya. Overexposure warning ya butuh juga nih. Nah, ini kata banyak orang teman-teman nih, apa itu Cak? Kok ada zebra? Ayo dituturin ya. Ini zebra ini adalah sebuah kayak garis bantu. Jadi zebra semacam indikator bantuan agar kita baru nangkep GPS dia. Jadi zebra ini adalah sebuah bantuan ya, visual bantuan untuk agar kita memudahkan. Ternyata di sini overexposure, terlalu terang ya, atau underexposure, bisa kelihatan, bisa dimatiin, bisa dihidupin, terserah kalian ya. Jadi ini fungsinya untuk mendeteksi sebuah overexposure, terlalu terang teman ya. Grid lines, oke, kita pasang ini grid lines-nya untuk garis bantu. Rule of third-nya, white balance ya auto aja deh. Manual sembarang, berapa Kelvin sembarang, terserah kalian. Cache when recording, oke. Jadi cache ini ya speed video low resolusinya. Di sini maksimal video cache capacity 2 GB aja biar gak terlalu makan memori internal di sininya ya, atau memory cardnya. Kemudian ada transmisi. Nah, transmisi ini dual band aja, kita dual band biar dia mencari sendiri kapan, dimana, jika di lokasi tersebut lagi padat sinyal 2,4 GHz-nya, pita 2,4 GHz-nya, dia akan pindah otomatis ke 5,8 GHz-nya. Tentunya tidak terlalu jauh kalau pakai yang 5,8, tapi dia lebih kuat teman-teman ya. Nah, channel modenya auto aja deh ya. Kemudian ini about. Nah, about ini masih belum diubah, masih bawaan dari pabriknya. Name DJI iCraft, model ini sebenarnya ada firmware update 1,5 GB, cuman saya belum update teman ya. Nanti biar diupdate aja lah. Oke, mungkin menu-menunya cukup sampai sini dulu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Kita jumpa lagi di judul berikutnya. Kalau saya pas semuanya sampai ke fitur-fiturnya, fitur auto-autonya tuh ya akan sangat panjang sekali videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih buat Goran Gadget yang sudah support Mavic 3 Classic ini. Buat kalian yang mau beli, kalian langsung ke Goran Gadget Store di WTC, Pakuwon City, Lebak, atau kalian beli online-nya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.